Shalom Sobat The Messenger dimanapun saat ini saudara berada. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita, mari kita bersama-sama, kita buka hati kita buka pikiran kita mau dengar isi hati Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan yang akan menjadi pedoman, petunjuk bagi langkah kehidupan kita menjalani hari-hari yang Tuhan berikan pada setiap kita. Saudara, mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Hidup kami milik Tuhan. Hidup kami selalu ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan selalu memimpin kehidupan kami hari demi hari. Bersyukur Tuhan, hari ini kami bersama-sama mau belajar firman Tuhan. Kami rindu untuk tahu, untuk dengar isi hati Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh mau melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Menjadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dan melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, yang boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah kerja-kerja, jangan malas. Saudara kasih dalam Tuhan, ada kalimat-kalimat penyemangat yang pernah saya dengar dan ingat hingga saat ini berkaitan dengan apa? Semangat kerja keras dan sikap yang tidak malas. Saudara, yang pertama saudara, kerja. Nek ndak kerja ora iso duwe omah. Ndak bakal jadi rumahnya. Apa maksudnya? Kerja. Kalau ndak kerja, ndak akan punya rumah. Rumahnya ndak akan selesai. Saudara, kalimat itu saya dengar ketika saya masih kecil. Ketika keluarga kami sedang bekerja sama untuk membangun rumah sederhana, rumah impian kami bersama-sama. Lalu apa yang kami lakukan? Saat itu saya dan kakak masih duduk di bangku SD, sekolah dasar, dan apa yang kami lakukan? Dengan kata kerja dan kerja itu tadi. Ya saudara, kami berdua masuk ke dalam lubang. Untuk apa? Lubang itu loh yang digali untuk fondasi rumah. Ngapain di situ, main-main? Oh enggak. Kami berusaha menggali dengan tangan-tangan kecil kami pada waktu itu. Mengangkut tanah keluar, membuat lubang itu. Meskipun kadangkala orang tua kami mengatakan apa? Pergi. Tidak usah bikin sibuk orang lain. Itu mengganggu orang lain. Tetapi niat kami adalah membantu. Kerja itu tadi. Di lain waktu kami berusaha untuk apa? Dengan gerobak kecil kami memuat batu bata di sana. Kemudian kami dorong ke tempat para tukang yang sedang membangun tembok. Itu yang kami lakukan. Contoh yang lainnya saudara, apa yang saya dengar? Ibu saya berkata demikian. Jangan malas. Bagaimana bisa beras itu tiba-tiba jadi nasi kalau kamu cuman pandangi saja? Ibu saya berkata demikian. Ayo bantu ibu masak. Jangan kamu malas. Iya saudara, pada waktu itu saya lagi malas untuk turun ke dapur membantu ibu saya. Di lain waktu ada seorang guru di sekolah berkata demikian. Pikir dan pikir. Cari ide bagaimana caranya supaya kelompok kamu itu bisa mendapat keuntungan besar dalam basar kali ini. Basar apa? Ya saudara, setiap 17 Agustus biasanya di kampung diadakan basar. Peringatan kemerdekaan Indonesia diadakan basar. Nah, anak-anak sekolah ambil bagian di dalam basar itu. Saudara, kita diajar untuk apa? Diajar untuk kerja dan cari uang. Bukan hanya menadahkan tangan, minta duit kepada orang tua dan santai. Saudara kasih dalam Tuhan, tentunya kita juga pernah mendengar kalimat-kalimat senada itu di dalam keseharian setiap kita. Intinya adalah ojo malas, jangan malas, bekerja, berusahalah untuk mencapai keberhasilan itu. Saudara, prinsip ini sangat alkitabiah loh. Firman Tuhan juga mengajarkannya kepada setiap kita. Nah, pertanyaannya mengapa kita harus bekerja keras? Ada 2 poin yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kenapa kita harus bekerja keras ya? Saudara, karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang pemalas. Sekali lagi, Allah kita, Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang pemalas. Ya, saudara, kita ingat
masa penciptaan alam semesta ini. Kita tahu bahwa Allah kita itu memikirkan dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan keras menciptakan alam semesta yang indah ini. Bahkan bagi saya itu sungguh-sungguh rumit. Nalar pikiran kita itu tidak sanggup untuk menyelami karya Allah yang luar biasa itu. Ya, firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa Allah Bapa kita itu bekerja keras, super duper sibuk. Ya, Dia menciptakan alam semesta ini, bekerja selama 6 hari dan Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Ya, ada kata istirahat di sana. Tuhan juga mengajarkan kita, tidak cuma sekedar bekerja tanpa istirahat. Kita perlu istirahat, bukan untuk santai dan malas, tetapi untuk mengisi tenaga kita kembali dan melanjutkan tugas kita. Saudara kasih dalam Tuhan, pemazmur dengan indah menuliskan kalimat seperti ini. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Siapa? Allah kita itu nggak terlelap, nggak nyantai-nyantai, tidak tertidur dan membiarkan umatnya berjalan dengan segala macam kesulitan. Nah, tetapi Allah kita itu Allah yang tidak berpangku tangan, bukan Allah yang pemalas. Dia senantiasa memelihara kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya saudara, zaman sekarang ada kalimat apa? Mager, malas gerak. Nyantai, tiduran, baringan, tapi dapat duit banyak. Ada keberhasilan yang diharapkan. Saudara, Allah kita bukanlah seperti itu. Dia sangat-sangat peduli dengan detail kehidupan kita. Dia buka jalan untuk segala macam pergumulan kita. Dia memberikan masa depan yang indah untuk kita, rancangan yang indah Dia sediakan. Dia pikirkan, Dia rancangkan buat setiap kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata dengan tegas begini, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja juga. Ya saudara, Allah Bapa tetap melihara kehidupan kita. Tuhan Yesus juga demikian. Masih ingatkah kita dengan karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita? Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengerjakan panggilan itu, tidak setengah-setengah, tapi Dia sungguh-sungguh menjalankan tugas yang Tuhan, yang Bapa berikan kepada Dia. Untuk apa? Karya keselamatan buat setiap kita. Dia tidak nyantai-nyantai. Dia bahkan mengorbankan dirinya, susah payah jerih lelahnya itu. Wow, sungguh luar biasa saudara. Nah saudara kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan kita sendiri, Allah kita sendiri itu bekerja dengan keras, sungguh-sungguh, apakah kita sebagai umatnya ini hanya malas, santai-santai, dan hanya mau terima hasilnya? Saudara, mari kita belajar untuk apa? Ikuti teladan Tuhan. Ini loh Allah pencipta semesta, pencipta kehidupan kita, pemelihara kehidupan kita itu sungguh bekerja keras, bukan pemalas. Maka kita belajar juga untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Allah kita, Tuhan kita, Tuhan kita, Guru kita. Jangan malas saudara. Poin yang kedua saudara, mengapa kita harus bekerja keras? Kita harus bekerja keras karena apa? Tuhan punya rencana indah untuk masa depan setiap kita. Jangan malas, tidak boleh malas karena Tuhan punya rencana yang baik, rencana yang indah buat setiap kita. Saudara, mari sejenak saya mengajak kita untuk membandingkan dengan kisah perumpamaan hamba yang malas. Di dalam Matius 25, perumpamaan tentang talenta, ada hamba di sana. Hamba yang malas disebut sebagai orang yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan tuannya, dan patut menerima hukuman. Saudara, saya akan membacakan bagi kita sekalian Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya kemudian mempercayakan hartanya kepada mereka. 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu dia berangkat. Sang tuan pergi berangkat. 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Wow, luar biasa. Ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Kerja juga menghasilkan. Luar biasa. Tetapi ayat 18. Hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah lalu menyembunyikan uang tuannya.
Saudaraku kasih di dalam Tuhan, melalui perikop yang kita baca tadi, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa bagi setiap kita, Tuhan itu sebenarnya punya rancangan baik. Sekali lagi, Tuhan punya rancangan baik. Tuhan punya rencana yang baik. Lalu saudara, Tuhan juga menghendaki kita ambil bagian. Ya, kita ambil bagian di dalam rancangannya yang indah itu. Ada bagian yang harus kita kerjakan saudara. Tidak cuma kemudian kita berpikir, oke, Tuhan punya rancangan indah buatku, hore, senang. Dan aku tinggal tunggu, layeh-layeh, santai. Dan Tuhan berikan kepadaku. Oh no. Saudara, Tuhan mempercayakan talenta-talenta yang berbeda bagi setiap kita untuk apa? Diterima, disimpan? No. Untuk kita karyakan. Untuk apa? Kita gunakan bagi kemuliaan Tuhan. Ya saudara, Tuhan memberikan berbeda-beda seturut kesanggupan kita. Dia tahu kemampuan kita masing-masing dan Tuhan mempercayakan seturut kesanggupan kita masing-masing. Matius 25:15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Perhatikan ini. Lalu dia berangkat. Itulah yang dilakukan Tuhan bagi setiap kita, saudara. Perhatikan selanjutnya. Tapi hamba dengan 1 talenta, yang pada akhirnya saudara disebut juga dengan hamba yang jahat di mata tuannya. Dia itu tidak mengembangkan talenta itu. Dia tidak mengusahakan talenta itu, tapi malah menimbunnya. Gali lubang, disimpan di sana, dia timbun. Betapa jahatnya dia saudara. Malah dia mencari alasan untuk apa? Membenarkan tindakannya itu, dan dia bilang apa? Dia tahu tuannya yang sedang pergi itu tuan yang kejam. Makanya dia simpan aja talenta itu. Uang itu dia simpan. Ya, saudara, sebenarnya dia malas. Dia malas bekerja, tidak mau berusaha, tapi malah menyalahkan pihak yang lain. Saudara, bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Kita pernah menjumpai hal yang demikian? Saudara, perhatikan Matius 25:24 sampai dengan 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Dia berkata, Tuan, engkau kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan tidak memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena Tuhan kejam itu loh, aku takut. Dia katakan demikian, aku takut, kemudian aku pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini loh Tuhan, terimalah kepunyaan Tuhan. Sepertinya baik kan, jujur ya, dikasih 1 balikin 1. Saudara, tapi dibalik itu saudara, lihat betapa hamba ini sangat-sangat malas. Sangat-sangat malas, dan dia menimpakan kesalahan itu kepada orang lain dengan menutupinya tadi. Dia tutupi dengan apa? Tuhan, karena engkau seperti ini aku takut, jadi aku tidak mengkaryakannya. Aku simpan dan aku kembalikan lagi kepada Tuhan. Dia salahkan orang lain untuk menutupi kesalahan dia. Saudara, perhatikan bagaimana respon Tuhan terhadap si hamba dengan 1 talenta ya 26. Maka jawab tuannya itu spesifik loh. Si Tuhan berkata demikian, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Lihat saudara, tuannya tidak berkata, oh iya aku jahat ya, aku tuan yang kejam ya. Oh no. Tetapi dia berkata, kamu hamba yang jahat, kamu hamba yang malas. Dengan jelas si hamba disebut sebagai jahat dan malas di mata tuannya. Ya saudara kasih dalam Tuhan, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh tuannya dengan talenta itu? Apa yang diinginkan oleh Tuhan dengan talenta dipercayakan kepada para hamba itu? Mari perhatikan ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Lihat saudara, ada kata seharusnya. Nih loh, seharusnya kamu lakukan ini supaya ini. Tetapi saudara, dilakukan enggak? Hamba dengan 1 talenta tidak melakukan perintah tuannya itu. Saudaraku kasih dalam Tuhan, yang diinginkan Tuhan sang empunya talenta adalah karyakan talenta itu, kembangkan talenta itu, usahakan talenta itu supaya apa? Mendapatkan hasil yang lebih.
Iya sih, untuk melakukan perintah itu si hamba harus kerja keras, harus bekerja keras. Tetapi saudaraku, sesungguhnya semua itu demi kebaikan si hamba juga. Coba saudara perhatikan bagaimana dengan si hamba dengan 5 talenta dan 2 talenta tadi. Bukankah hasil kerja keras mereka juga yang menikmati? Mari kita perhatikan ayat 21 dan 23. Tuannya berkata demikian, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kalimat ini sama diterima oleh hamba yang memiliki 5 talenta dan 2 talenta. Dikatakan apa? Hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lihat, 2 orang hamba dengan 5 dan 2 talenta mendapatkan pujian yang luar biasa saudara. Baik dan setia, ini kebalikan dengan hamba yang punya 1 talenta. Jahat dan malas. Saudara kasih dalam Tuhan, pujian, berkat luar biasa diterima oleh kedua hamba itu. Kenapa? Karena dia taat, karena dia setia, karena dia pekerja keras, melakukan perintah tuannya dengan baik. Lihat respon sang tuan terhadap hamba dengan 1 talenta. Perhatikan ayat 28 dan 30. Ya saudara, tidak sekedar disebut sebagai jahat dan malas. Saya bacakan buat kita sekalian. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dari hamba yang punya 1 talenta, dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudaraku, satu-satunya talenta yang dimiliki oleh si hamba yang malas tadi diambil kembali oleh sang tuan. Dan kemudian dia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya, ada hukuman dia terima. Kenapa? Karena dia malas. Dia malas dan tidak setia, saudara. Saudaraku, satu kali ada seorang anak berkata kepada mamanya, seorang anak kecil. Dia minta dibelikan beberapa ekor ikan hias. Dia suka ikan hias, minta dibelikan beberapa ekor. Tapi mamanya berkata demikian, si jiwaira di rumah, Arab jaluk luwe akeh, rausah yo. Apa maksudnya? 1 aja ndak dirawat, mau minta lebih banyak. 1 aja kamu ndak rawat, kamu mau minta lebih banyak. Saudara, di dalam kalimat itu ada nada ketidakpercayaan. Ya, lalu 1 aja kamu ndak rawat kok, kamu minta banyak. Mau apa? Mau mati semua itu? Sia-sia itu. Saudara, seperti kasus hamba yang dipercayakan 1 talenta tadi. 1 talenta saja dipercayakan kepada dia tidak merawat baik-baik, tidak mengusahakan baik-baik. Ngapain dapat yang lebih? Ya, lebih baik yang 1 tadi dikasihkan kepada orang yang taat, orang yang setia, yang mau bekerja dan bisa dipercaya. Saudaraku, karena kemalasan dan ketidaksetiaan, maka rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita itu bisa menjadi rusak. Seperti tadi kepada hamba yang jahat tadi. Ini peringatan bagi setiap kita, saudara. Karena ulah kita sendiri yang gak setia, tidak taat, dan malas mengerjakan panggilan kehidupan kita, maka rancangan Tuhan yang indah yang Tuhan siapkan buat kita itu akan lewat begitu saja. Dan kita tidak akan menerimanya. Saudara kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika mengatakan demikian. Juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberikan peringatan kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, spesifik sekali, jelas sekali. Ya, sangat spesifik. Tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Paulus geram sekali melihat orang-orang yang malas. Kalau tidak mau kerja, janganlah makan. Ya, tidak kerja ya jangan makan. Kalau kamu malas bekerja, malas berusaha, ya jangan berharap menikmati keberhasilan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang taat, setia, dan tekun bekerja menjalankan panggilan hidupnya, berarti kita itu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ikuti jejak Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Masih ingat kan? Tuhan bukanlah Allah yang pemalas. Dia pekerja keras, dia sungguh-sungguh bekerja. Karena itu saudara, mari kerja dan jangan malas. Kerjakan panggilan kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab. Siapapun kita, ibu rumah tangga, pekerja di kantor, orang di toko, di pasar, seorang direktur, atau bahkan hamba Tuhan sekalipun. Kerjakan panggilan
tugas kita, panggilan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Jangan kita malas dan ogah-ogahan. Pengkhotbah 9 ayat 10a mengatakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ya saudara, kerjakan sekuat tenaga. Dan ketika saudara melakukannya, firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu perbuat, kita mengerjakan tugas itu, panggilan itu, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, bukan setengah-setengah. Kerjakan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa hari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, bekerja, berusaha, beraktivitas seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, giatlah bekerja. Kerjakan panggilan kehidupan kita dengan setia dan taat. Karena rancangan Tuhan yang indah tersedia bagi saudara dan saya. Amin. Kita akan berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang menjadi teladan kehidupan setiap kami. Allah yang bekerja keras, Allah yang sungguh-sungguh kreatif, bukan Allah yang pemalas yang membiarkan kehidupan kami berlalu begitu saja. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kepada setiap kami. Siapapun juga kami Tuhan, siapapun kami, seorang ibu rumah tangga kah, seorang pekerja kantor kah, seorang pegawai kah, orang bekerja di pasar kah, direktur kah, atau siapapun kami, bahkan hamba Tuhan sekalipun, Tuhan mengingatkan kepada setiap kami. Kerjakan tugas panggilan kita yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Untuk kami kerjakan dengan sungguh-sungguh dan setia. Tolong Tuhan, berikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini hamba berdoa Tuhan untuk sobat-sobat Messenger dimanapun berada saat ini. Dengan segala aktivitas mereka, dengan segala panggilan kehidupan mereka. Biarlah anak-anak Tuhan ini sungguh-sungguh melakukannya, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan giat. Karena kami yakin percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk setiap kami. Harapan-harapan kami Tuhan, kami letakkan di dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk setiap kami. Orang-orang yang berharap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan iman percaya kami di tengah segala macam tantangan pergumulan yang ada. Kami rindu Tuhan, Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Sehingga Tuhan, Engkau mendapati kami setia di akhir kehidupan kami. Meskipun kehidupan kami tidak semudah orang-orang di luar sana. Tolong kami Tuhan menaruh harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami teringat Tuhan dengan bangsa dan negara kami. Tuhan, jangan lepaskan pandangan-Mu dari bangsa kami. Biarlah Tuhan menopang, Tuhan berikan jalan keluar untuk setiap pergumulan dari bangsa ini. Kesulitan yang dialami oleh pemerintah bangsa ini di dalam mengelola bangsa ini. Kami rindu Tuhan, para anak-anak Tuhan, siapapun yang duduk dalam pemerintahan, mereka juga memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mereka juga boleh memikirkan, merancangkan hal yang baik untuk bangsa dan negara ini. Para pemimpin bangsa kami berikan ide-ide yang baik Tuhan. Ide-ide yang cemerlang untuk mengelola bangsa ini dengan baik juga. Sehingga rakyat Indonesia juga boleh menjadi bangsa yang makmur. Rakyat Indonesia boleh menjadi rakyat yang luar biasa. Kehidupan yang penuh berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk virus yang sudah mulai berkurang. Biarlah Tuhan tidak membuat kami menjadi lalai, kemudian membuat kami hidup semau kami sendiri. Tapi Tuhan tetap ingatkan kami, supaya kami tetap menjaga kesehatan kami dengan protokol kesehatan yang baik dan ketat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati kehidupan kami. Ketika hari ini sahabat-sahabat kami semua melangkah mengerjakan tugas panggilan kami. Tuhan lindungi, Tuhan jagai kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan, apapun yang kami lakukan, Tuhan berkati dan hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan harapan-harapan kami yang tidak terucap hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan berikan yang terbaik untuk setiap kami. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, perlindungan daripada Allah Bapa, Allah Putra, penghiburan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita semua mulai dari sekarang sampai
selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.